Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, kita akan membahas tugas pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nilai mutlak. Berikut persamaan dan pertidaksamaannya ya. Yang pertama, untuk pengurangan pecahan ya. Ini penyebutnya beda semua, berarti harus disamakan terlebih dulu. 5, 3, dan 7 cari KPK nya itu 105. Kemudian 5 biar jadi 105 itu kan kali 21, berarti 2 kali 21 42. Terus 3 biar jadi 105 itu dikalikan 35, berarti ini 1 kali 35 negatif ya, berarti jadinya kurangi 35. Terus 7 biar jadi 105 ini juga dikalikan 15, berarti 6 kali 15 itu 90, ini kurangi 90, tinggal langsung dikurangi aja pembilangnya. 42 kurangi 35 itu kan 7 kurangi 90 itu negatif 83/105. Nah karena ini ada nilai mutlaknya ya, jadinya langsung aja nilainya 83/105 positif. Ambil yang jawabannya yang D. Kebanyakan setelah dihitung kayak gini lupa kok tidak, nilai mutlaknya tidak dipakai, jawabnya yang negatif. Seperti itu, hati-hati ya, harus teliti. Kemudian soal berikutnya, masuk ke persamaan ya, persamaan linear satu variabel dengan nilai mutlak. Nah kemarin caranya itu dibuat jadi 2 langkah kan. Yang pertama itu ambil yang positif, berarti 3x kurangi 2 sama dengan 6 ya. Kemudian yang kedua ambil negatifnya, 3x kurangi 2 sama dengan negatif 6. Gini kan, bedanya cuma di ruas sebelah kanan. Oke, terus langsung aja kita kerjakan yang positifnya dulu, pindah ruas ya konstantanya, jadinya positif 2. Ini dijumlah jadi 3x sama dengan 8, 3 nya pindah ruas jadinya 8 bagi 3. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Kemudian yang kedua ini langsung, ini juga sama, negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Terus 3x sama dengan utang 6 disaru utangi 2 masih utang 4. Terus ini dibagi jadinya x negatif 4 bagi 3 itu ya. Terus sudah ketemu dua-duanya, jadi himpunan penyelesaiannya yang kecil dulu, negatif 4/3, 8/3. Jawabannya yang D. Soal ketiga, ini masih persamaan, tapi di sini kan nggak yang ada nilai mutlaknya sendirian ya, nggak yang ada tanda mutlaknya, berarti harus pindah ruas dulu. Ini satunya dulu pindah ruas jadinya positif 1, jadi 2 dikalikan x tambah 1 sama dengan 6. Terus 2 nya pindah ruas ya, berarti ini sama dengan 6 bagi 2, 6 bagi 2 itu 3. Nah ini yang dibagi 2, kita ambil positifnya 3, dan yang kedua ambil yang negatif 3, yang negatif. Nah langsung aja yang pertama, ini kan x sama dengan 3, satunya pindah ruas jadi negatif 1, x sama dengan 2, karena koefisien x nya sudah 1 tidak perlu dibagi. Kemudian yang kedua juga sama, ini langsung aja pindah ruas jadi x sama dengan negatif 4, berarti nilai x nya itu x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 4, yang C. Oke, soal selanjutnya, masuk ke pertidaksamaan ya dengan nilai mutlak. Jadi kemarin pertidaksamaan kalau yang tandanya kurang dari dan tandanya lebih dari, cara mengerjakannya berbeda. Ada rumusnya ya kemarin ya, jangan sampai terbalik. Nah kalau kurang dari berarti ini x-nya jadi di tengah-tengah yang negatif dan positif. Gini ya, berarti ini
kan yang ditanda mutlak 2x tambah 5, jadinya 2x tambah 5 nya itu di tengah, sebelah kirinya negatif 8, sebelah kanannya positif 8, tandanya kurang dari semua. Nah terus kita pindah yang gak ada x nya dulu, yang gak ada x nya kan 5, pindahnya nggak cuma ke sini tapi pindahnya ke kanan dan ke kiri dua-duanya. Jadi karena 5 nya sudah pindah kan yang di tengah tinggal 2x ya. Terus yang sebelah kiri jadi negatif 8, ini negatif 5 jadi negatif ya. Kanan juga sama, 8 kurangi 5, jadi kanan dan kiri kasih perlakuan yang sama, tandanya masih tetap. Terus ini dikurangi jadinya negatif 13, ini 3. Nah sekarang koefisiennya kan ada 2, berarti pindah ruas untuk membagi, jadi ini tinggal x ya, yang sebelah kiri negatif 13 bagi 2, yang sebelah kanan 3 bagi 2. Nah karena pembaginya positif berarti tandanya tetap, tapi kalau nanti kamu menemukan yang pembaginya negatif berarti nanti tandanya dibalik. Nah kalau gini berarti sudah ketemu himpunan penyelesaiannya, x nya di antara negatif 13 per 2 dan 3 per 2, jawabannya yang B. Soal terakhir, ini dipindah ruas dulu ya, 5 nya ini 1, 5 negatif jadi positif, jadi 4 kurangi 6x lebih dari 6. Nah kalau ini tandanya lebih dari berarti yang dimutlak ini kurang dari negatifnya atau lebih dari positifnya. Nah di sini kan 4 kurangi 6x ya, berarti yang pertama kurang dari negatifnya, berarti kurang dari negatif 6. Nah karena ini nggak ada sama dengannya berarti di sini juga ikut tidak ada sama dengannya. Oke, langsung dikerjakan dulu, yang ada variabelnya sudah di kiri ya, langsung tulis. Terus kurang dari ini negatif 6, 4 nya pindah ruas ke kanan jadi negatif, jadinya negatif 6 kurang dari negatif 10. Terus 6 nya pindah ruas berarti x negatif 10 bagi negatif 6. Nah karena ini pembaginya negatif berarti tandanya dibalik ya, jadi lebih dari, karena pembaginya negatif. Kemudian ini kan masih bisa disederhanakan ya, ini kan negatif bagi negatif itu positif, 10 sama 6 sama-sama bisa dibagi 2, 10 bagi 2 itu 5, 6 bagi 2 itu 3. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, 4 kurangi 6x itu lebih dari positifnya, berarti positif 6 ya. Nah ini sama, negatif 6x nya tetap lebih dari 6, 4 nya pindah ruas jadi negatif 4, berarti negatif 6x lebih dari 2. Terus ini koefisiennya pindah ruas untuk membagi, berarti x nya 2 dibagi negatif 6, karena pembaginya negatif tandanya juga dibalik, jadi kurang dari. Kemudian ini masih bisa disederhanakan, positif bagi negatif itu negatif, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi himpunan penyelesaiannya ini ya yang diambil. Nah ini kan tandanya dibalik, yang ini lebih dari, yang ini kurang dari. Nulisnya yang kurang dari dulu, berarti yang ini dulu, x kurang dari negatif 1/3 atau baru lebih darinya, x lebih dari 5/3. Jadi jawabannya yang C. Nah ini silahkan dibetulkan yang masih keliru biar kalian lebih mudah untuk belajarnya, tidak perlu diupload, ini untuk belajar kalian sendiri. Nanti akan saya cek saat kalau ada kesempatan untuk pertemuan tatap muka. Nah sekian untuk pembahasannya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood.